Ah, Paskanya orang Yahudi singkatnya itu mereka merayakan pembebasan bangsa mereka dari perbudakan Mesir. Itu Paskanya orang. Kita lihat ayatnya ya. Ini Kak, saya ada pertanyaan. Pertanyaan saya itu tentang mengenai Paskah, Kak. Kenapa dengan? Nah, boleh mungkin kakaknya jelaskan bagaimana kayak sejarah terjadinya Paskah gitu, Kak? Sejarah terjadinya Paskah. Maksudnya Paskah? Paskah yang kamu tanyakan itu Paskahnya siapa? Paskahnya orang Kristen kah atau Paskahnya orang Yahudi? Orang Yahudi. Paskahnya orang Yahudi singkatnya itu mereka merayakan pembebasan bangsa mereka dari perbudakan Mesir. Itu Paskahnya orang. Kita lihat ayatnya ya. Dalam Ulangan 24 ya. 24 ayat 18. Bentar ya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Dalam bahasa Inggris itu lebih unik ya. But you shall remember that thou wast a bondman in Egypt, and the Lord thy God redeemed thee thence. Therefore I command thee to do this thing. Ya, jadi ngeridim kita. Nah, Paskah Yahudi itu berbicara tentang penebusan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kalau Paskahnya Kristen itu berbicara tentang pembebasan manusia dari perbudakan dosa. Jadi Paskahnya orang Yahudi itu sebenarnya adalah tipologinya Paskah orang Kristen. Gitu. Ya. Ada lagi? Ini juga Kak, tentang, saya lupa ayatnya di mana yang berbicara tentang mengorbankan apa ya itu namanya, domba atau apa yang berwarna merah atau apa gitu Kak. Kayak bingung mau cara jelasinnya Kak. Iya. Saya juga nggak nangkep kamu mau tanya apa. Tahu. Bingung Kak. Udah nggak apa-apa Kak. Nanti kalau udah itu baru di lain waktu lagi. Oke. Ya. Terima kasih Kak. Oke, yuk. Gitu. Kalau Kak, ini saran saya ya. Kalau ke teman-teman mau tanya ke saya tuh ayatnya harus Anda sertakan di mana biar saya tahu jelasinnya. Kalau ngambang-ngambang nanti penjelasannya juga ada gunanya. Gitu loh. Karena Alkitab itu ada konteksnya. Jadi kalau cuma ada tentang ini tuh, aduh, nanti ngambang nanti dia. Malah lari-lari. Ya. Gitu. Jadi kalau Anda bertanya dengan sumber rujukan tertentu, bawa rujukannya dari mana? Biar saya juga bisa jawab. Nanti ngambang-ngambang tuh, aduh, saya paling gak suka yang begitu. Silakan Ariel. Hey, Lia. Ya, silakan Pak. Ada dua pertanyaan. Tapi pertanyaan ini, sedekat apa sih Elia dengan Tuhan kita, dan apa mujizat yang pernah Elia alami? Karena saya sering ngikutin ini ya. Mungkin ada kesaksian sekali-sekali ditampilkan di sini. Dari Elia sendiri yang Elia alami, ya apa mujizat pernah? Apa kan kita tahu nih setiap hari, setiap malam saya sering ngikutin lah. Orang yang saya lihat nih satu itu Elia tuh dekat banget sama Tuhan saya lihat. Nah sedekat itu sama Tuhan, apa yang sudah Elia alami seperti mujizat apa gitu loh. Nah yang mujizat pertama itu yang kedua. Mujizat sih nggak ada ya Pak. Saya nggak pernah ngalamin mujizat, kesembuhan apa gitu, saya nggak pernah ngalamin itu.
Saya lebih kepada perenungan aja bahwa ya saya ini bukan siapa-siapa gitu loh. Jadi ya saya bukan siapa-siapa, saya diberi karunia Tuhan untuk bisa mengerti Dia saja, sehingga saya tidak disesatkan di dalam berhala-berhala dunia ini. Saya bisa mengenali Dia sebagai Allah yang belas kasih, Allah yang mencintai, dan lain sebagainya. Itu yang buat saya bersyukur. Jadi saya harus melayani gitu. Jadi saya bukan... Jadi mujizat tuh belum ada, belum pernah secara spesifik nggak ada gitu ya? Ada. Saya pernah dekat sama Tuhan sampai kayak ngobrol gitu. Aduh Tuhan dia datang. Aduh Tuhan saya mau kemana nih? Kayak ada petunjuk gitu. Saya ada di persimpangan. Tuhan mau ambil yang mana nih? Kiri apa kanan nih? Nah kadang-kadang kayak ada bisikan. Kayak nih lo ambil kiri. Ternyata ke kanan bener. Kayak ini gitu pasti ada apa gitu. Itu sedekat itu gitu. Cuman saya nggak ngerti yang Elia jelasin itu semuanya. Saya baru ngerti itu sebagian besar. Nah makanya saya minta nih Elia bikin buku lah, bantu bikin buku untuk penjelasan yang lebih detail. Kita harus bagaimana Tuhan itu Trinitas tadi itu saya screenshot tuh. Saya mau belajarin juga tuh. Saya juga udah berapa kali tuh udah dijelasin berapa kali kan. Saya juga sering gagal paham tuh. Yang Trinitas Tuhan ini apa? Tuhan Allah Bapa. Terus firman itu berbentuk apa? Apakah firman ini disampaikan melalui kan kita ya pokoknya dalam lah spesifik kita sangat ambigu lah kalau kita kurang memahami ya. Kalau kurang detail gitu ya. Memang kita kadang-kadang tersesat. Tapi saya nggak terlalu ke sana, saya cuma menyebut ya Tuhan Allah Bapa, udah Yesus Kristus anaknya, terus firman yang menjadi pedoman saya, udah tuntunan saya. Nah apalagi saya kan Kristen, saya ya baca almanak aja, saya harus ngapain, ya almanak aja hari ini ada apa, jadi saya panduannya almanak aja, atau renungan-renungan harian yang dari Google. Jadi itu tuntunannya. Kalau saya sampai spesifik harus mengerti, waduh sangat sulit ya. Nah itu saya minta Elia buat buku dulu. Buku saya akan beli, baca. Saya akan bila perlu dijual aja bukunya. Seperti apa nih Elia? Oh saya nggak ada. Ya, boleh nggak buat buku? Buat buku. Ya nantilah kita lihat kapan aja. Tapi pengajaran tuh udah banyak. Jadi silahkan tonton di YouTube, banyak pengajaran-pengajaran yang sudah ada di sana. Gitu. Jadi untuk tulis buku saya belum ada rencana. Gitu. Maksudnya yang ya cobalah dipikirkan lah. Kita masih banyak nih yang butuh seperti itu tuh. Lihat tuh apa namanya itu ketika saya baca tuh komen-komen. Ya, bagus penjelasannya. Masa kami baru tahu loh ini. Terima kasih loh Elia. Oh ya. Nah yang terakhir bapak saya dulu tahu Parmalin kan? Aku anak Siantar Elia. Oke. Dulu bapak saya Parmalin dan meninggal sampai meninggal dan kami bawa ke gereja. Apa yang terjadi di arwah bapak saya? Seperti tadi penjelasan yang tadi kan yang tidak mengenal Tuhan ya. Atau sebelum 2000 tahun yang lalu mereka meninggal seperti apa? Ada pengadilan apa tadi? Karakter ya? Apa? Hati nurani. Yang kalian sampaikan yang belum kenal Tuhan. Pertanyaannya Pak Jigo tadi ya. Nah itu. Jadi sebelum Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengenal Tuhan, terlebih dahulu Parmalin kan yang menyembah Pepu Dewata, ya kan? Ya. Nah, bapak saya meninggal di situ. Tapi kita secara Kristen kita kebumikan, kita kubur, kita makamkan secara Kristen. Artinya belum kalau orang Islam kan tinggal asaduhana, tinggal nyebut lagi meninggal itu dia udah mati dalam Nabi Muhammad SAW katanya ya kan, udah masuk surga dia tuh tinggal ngucap katanya, ngucap gitu kan.
Nah, kalau bapak saya belum sempat itu, masih artinya meninggal dalam permalin. Itu juga baru tahu, saya tahu itu setelah saya lihat si Tuan Guru Doli itu loh, yang pernah lihat nggak? Tuan Raja Guru itu yang orang Tanah Jawa. Enggak tahu. Coba cek deh tuh. Itu selalu ada pro kontra di situ. Nah, itu coba ngobrol sama dia tuh, selamatkan dia itu. Peputuan Raja katanya. Peputuan Raja Doli. Itu Margana Pitupulu itu. Nah, oke. Nanti ya, tolong coba deh dijelasin deh, meninggal dalam agama Parmalin tapi dimakamkan dengan agama Kristen. Saya kebetulan HKI. Itu nggak ada gunanya itu bagi keselamatannya. Tetap Tuhan nanti akan menghakimi orang itu. Saya tidak tahu ayahnya bapak itu udah mendengar Yesus atau enggak lalu menolak, atau saya nggak tahu. Tapi penolakan kepada Kristus pasti binasa. Ya, tapi kalau dia sama sekali belum pernah mendengarkan Injil, ya dia akan dihakimi menurut hati nuraninya itu. Gitu. Saya tidak mau hakimi dia binasa atau tidak binasa, tapi meskipun Anda kuburkan dia secara Kristen, itu tidak akan pernah memengaruhi keselamatan jiwanya. Gitu. Ya. Apakah terus sekarang kan udah dimasuk Tugu kan, kalau kita kan udah mau ke Roli, masuk ke Tugu. Kita sebagai anaknya seperti apa, supaya saya kan selalu kirim doa juga sama bapak saya, sama ya orang tua saya yang udah meninggal dua-duanya. Ya, kirim doa lah supaya berdoa aja Pak. Iya. Ya. Oke, Elia. Tadi ya ditunggu bukunya Elia ya. Iya, lihat nanti Pak. Saya nggak. Saya juga masih kuliah, jadi saya nggak ada. Mohon maaf, saya tidak ada waktu untuk buat buku. Saya masih pusing dengan saya punya kerjaan, saya punya kampus, urusan saya juga masih itu. Jadi itu nggak mungkin terjadi dulu untuk saat ini. Saya nggak tahu nanti ke depan bagaimana. Gitu. Tapi kalau Anda memang ada banyak pengajaran di YouTube yang bisa Anda ikuti, gitu loh. Yang bisa Anda ikuti. Dari dulu saya memang punya kerinduan untuk buat buku dan lain-lain, cuma belum ada waktunya. Saya nggak bisa, gitu. Ya. Oke. Lihat, thank you ya. God bless you ya. Ya Pak, Tuhan berkati.